melalui Pupu Dadang Kulo pada Serat Wulangreh. Riwayat Ki Ageng Mangir dimulai di dalam pupuh yang berlatar belakang zaman awal kerajaan Mataram Islam tersebut. Hiduplah seorang pemuda kesatria bernama Ki Ageng Mangir. Ia tinggal di sebuah desa yang bernama Desa Mangiran. Sekarang desa tersebut menjadi desa wisata Sedangsari, Bantul, Yogyakarta. Ki Ageng Mangir terkenal akan wataknya yang menolak tunduk terhadap Mataram Islam. Baginya, Desa Mangiran sudah merdeka sejak zaman Kerajaan Demak dan Pajang, sehingga tidak perlu untuk tunduk pada penguasa manapun, termasuk kepada Kerajaan Mataram Islam. Lagi pula menurutnya, tanah Mangiran adalah tanah milik Tuhan, bukan milik seorang raja. Apa yang dilakukan oleh Ki Ageng Mangir tersebut dapat dikatakan berani, menimbang Panembahan Senopati merupakan sosok yang ambisius dalam menaklukkan sebuah daerah. Terlebih, ditopang kemampuan cerdiknya dalam berperang. Hal tersebut tidak membuat Ki Ageng Mangir gentar. Bahkan nasihat dari para sahabatnya pun tidak dihiraukan. Tindakan Ki Ageng Mangir ini jelas membahayakan bagi warga Desa Mangiran. Panembahan Senopati yang mengetahui Ki Ageng Mangir, ia menolak tunduk terhadap kerajaan Mataram Islam. Kemudian dalam tembang pujung menjelaskan bahwa Panembahan Senopati menerima masukan dari patinya yang bernama Adipati Mandaraka atau Ki Juru Mertani. Masukan tersebut diterima oleh Panembahan Senopati yang menyangkut untuk memberi tugas pada putrinya yang bernama Ratu Ayu Pembayun. Tugas tersebut berupa untuk berpura-pura mencari uang dengan cara bermain wayang dan penari ledek di daerah Mangir. Kepatuhannya terhadap orang tua barangkali menjadi alasan terkuat dari Ratu Ayu Pembayun untuk berani menunaikan tugas berbahaya tersebut. Sebelum berangkat menuju Mangir, Panembahan Senopati berpesan kepada putrinya. Dalam pesan itu, Ratu Ayu Pembayun diminta agar nanti setelah bertemu Ki Ageng Mangir, jangan selalu menuruti kehendaknya. Bujuklah agar Ki Ageng Mangir bersedia menghadap Panembahan Senopati. Setelah itu, layani Ki Ageng Mangir sebaik-baiknya, dan carilah tombak baru kelinting yang diyakini merupakan pusaka andalan Ki Ageng Mangir. Setelah ditemukan, hendaknya tombak tersebut diusap dengan pakaian dalam sebanyak 3 kali. Dipercaya dengan cara ini akan melemahkan kesaktian tombak baru kelinting. Untuk meminimalisir bocornya siasat ini, Ratu Ayu Pembayun dan rombongan disuruh menggunakan nama samaran terlebih dulu sebelum memasuki wilayah Mangir. Setelah semua dirasa siap, beraksilah Ratu Ayu Pembayun menuju Mangir dengan menyamar sebagai sinden di rombongan wayang. Kebetulan saat itu Ki Ageng Mangir ingin mengadakan pertunjukan wayang di wilayahnya. Maka diundanglah rombongan Ratu Ayu Pembayun untuk mengadakan pertunjukan. Seketika Ki Ageng Mangir jatuh hati pada sang sinden yang tak lain merupakan Ratu Ayu Pembayun. Kesempatan ini tentu saja tidak bisa disia-siakan oleh Ratu Pembayun untuk terus mendekati Ki Ageng Mangir. Singkat cerita, terjadilah hubungan asmara di antara dua insan tersebut. Sesuai dengan pesan ayahnya, Ratu Ayu Pembayun kemudian berterus terang kepada Ki Ageng Mangir bahwa sebetulnya ia adalah putri Panembahan Senopati, sang penguasa Mataram. Pengakuan tersebut membuat Ki Ageng Mangir tersentak dan merasa terjebak. Akan tetapi, Ratu Ayu Pembayun dapat menghibur dan meyakini Ki Ageng Mangir bahwa semua dosanya akan diampuni. Ki Ageng Mangir pun berjanji untuk menemui Panembahan Senopati. Ki Ageng Mangir segera menepati janjinya, yaitu menghadap Raja Mataram, Pupu Asmaradana, dan Babat Pedani Mangir, menceritakan bahwa Ki Ageng Mangir berangkat menuju Mataram dan Ratu Pembayun yang telah menjadi istrinya.
Pemberangkatan tersebut juga didampingi oleh Ki Dalang dan segenap niaga. Sang niaga membocorkan peristiwa ini kepada Adipati Martalaya bahwa Ki Ageng Mangir sudah dapat dibujuk dan sedang dalam perjalanan menuju ke Mataram. Maka semua prajurit Mataram disiapkan. Setelah itu Ki Ageng Mangir berangkat ke Mataram, juga membawa 20 prajuritnya. Juga tak ketinggalan tombak sakti baru kelinting. Ia tidak merasa dijebak manakala mendapatkan sambutan luar biasa berupa pesta. Dalam pesta itu, Ki Ageng Mangir dijanjikan akan menjadi Adipati Kedu dan Bagelan. Kanjeng Panembahan Senopati juga hadir dalam pesta ini dengan tombak pleret di bawahnya. Ketika hendak sungkem kepada Panembahan Senopati, mendadak nafsu amarah Panembahan Senopati memuncak. Panembahan Senopati menusuk dada Mangir sekonyong dengan tombaknya. Kiai Ageng Mangir pun membalas dengan cara menubruk Panembahan Senopati. Akan tetapi balasan tersebut dapat dihindari oleh Panembahan Senopati, sehingga Ki Ageng Mangir jatuh terkena batu kilang atau singgasana Panembahan Senopati. Kepala Mangir diinjak oleh Panembahan Senopati yang membuatnya tewas seketika. Dan tewasnya Ki Ageng Mangir membuat bumi Mangir dibagi 7 bagian untuk prajurit-prajurit Mataram yang telah berjasa. Namun terdapat banyak legasi terkait dengan tunduknya Ki Ageng Mangir ini. Dalam versi lain menjelaskan bahwa Ki Ageng Mangir hanyalah korban. Alasan Panembahan Senopati menguasai Mangiran ialah karena warga Mangiran yang terlalu memuji Ki Ageng Mangir. Hal inilah yang membuat iri Panembahan Senopati, sehingga berencana membunuhnya. Di samping itu, Panembahan Senopati takut akan Ki Ageng Mangir yang memiliki kesaktian lebih dari dirinya. Oleh karena itu, Panembahan Senopati selalu mencari dalih untuk menyalahkan Ki Ageng Mangir. Dari periwayatan tersebut, seakan menginsafkan kita bahwa dalam memahami historiografi tradisional harus dicermati secara kritis, seperti ungkapan yang melegenda dari Perdana Menteri Inggris bahwa sejarah hanyalah milik seorang pemenang dan yang kalah akan dijadikan pecundang. Dalam kasus ini, Ki Ageng Mangir menjadi pihak yang terkalahkan, sehingga terus dikonotasikan buruk seperti pembangkang. Akan tetapi, Panembahan Senopati yang menjadi pemenang malah akan terus dikultuskan. Pada akhirnya membuat kita harus berpikir tajam terkait cap pengkhianat yang selalu disematkan pada Ki Ageng Mangir. Beliau memang menolak tunduk pada Mataram karena berprinsip bahwa hasil kekayaan Mangir adalah sebuah berkat Tuhan dan tak ada sangkut pautnya dengan Panembahan Senopati. Oleh karena itu, kemudian pantaskah apabila narasi historiografi terus menyalahkan Ki Ageng Mangir atas prinsipnya itu? Atau malah sebaliknya, Ki Ageng Mangir adalah seorang pahlawan karena berjuang melawan Keraton Mataram yang menindas hak rakyat Mangiran. Kebenaran tidak selalu hitam dan putih seperti yang dinarasikan dalam historiografi tradisional. Kisah tragis Ki Ageng Mangir, kesatria penantang Mataram yang tewas di tangan mertua. Saat Panembahan Senopati memerintah kerajaan Mataram Islam, hiduplah seorang pemuda bernama Bagus Wanabaya atau lebih dikenal dengan Ki Ageng Mangir. Dalam Babad Tanah Jawa, Ki Ageng Mangir diceritakan masih satu keturunan dengan Prabu Brawijaya V dari Majapahit. Artinya, Ki Ageng Mangir dan Panembahan Senopati masih satu tra dengan Prabu Brawijaya V. Karena tra inilah, Bagus Wanabaya merasa memiliki hak untuk menguasai daerah Mangir. Karena itu, dia dikenal Ki Ageng Mangir, yang waktu itu berada di wilayah kekuasaan kerajaan Mataram. Ki Ageng Mangir tidak mau tunduk pada Mataram
Sebab baginya wilayah Mangir merupakan tanah perdikan Majapahit. Dari sinilah muncul perselisihan antara Ki Ageng Mangir dengan Panembahan Senopati. Untuk menundukkan Ki Ageng Mangir, Panembahan Senopati harus berhitung cermat. Sebab selain kekuatan teknis, Ki Ageng Mangir memiliki tombak sakti bernama Kiai Baru Klinting. Panembahan Senopati hampir nekat menghampiri Mangir dengan kekuatan pasukan. Kalau saja tidak mendengar usulan penasihat kerajaan itu, yaitu Ki Juru Mertani. Sang penasihat meminta Senopati untuk menempuh cara lain, menundukkan Ki Ageng Mangir. Cara lain itu adalah tipu daya dengan menggunakan perempuan cantik. Kebetulan saat itu Ki Ageng Mangir masih lajang, maka cara menguasai lewat perempuan tentu sangat efektif. Tanpa pertumpahan darah, untuk melaksanakan rencana ini, Senopati bahkan menunjuk putrinya sendiri yang bernama Retno Pembayun. Retno mulanya bertugas menjadi mata-mata di Mangir dengan menyamar sebagai penari. Mulai dari sinilah asmara itu dirajut. Bersama tim penari tayub, Retno Pembayun berangkat ke Mangir untuk mengadakan pertunjukan. Pada kesempatan ini, putri Senopati itu menggunakan nama samaran Lara Kasihan. Tahu bahwa ada rombongan grup kesenian tayub menggelar pertunjukan di wilayahnya, Ki Ageng Mangir mengutus anak buahnya untuk mengundang Lara Kasihan dan timnya mengadakan pertunjukan di halaman dalam Mangiran. Ki Ageng Mangir yang menyaksikan pertunjukan itu langsung terpesona melihat paras Lara Kasihan yang begitu cantik. Ki Ageng Mangir jatuh cinta. Ki Ageng Mangir tanpa ragu meminta Lara Kasihan menjadi istrinya. Disebutkan bahwa Retno Pembayun senang karena misinya untuk menjebak Ki Ageng Mangir telah berhasil. Namun uniknya, meski ada misi dendam sang ayah, Pembayun menerima pinaan Ki Ageng Mangir karena dia juga mencintainya. Keduanya jatuh cinta dan akhirnya menikah. Dalam perjalanan waktu, Lara Kasihan pun akhirnya hamil. Alangkah bahagianya Ki Ageng Mangir saat mengetahui istrinya hamil. Namun kebahagiaan itu hanya saat ketika Lara Kasihan terpaksa harus membuka topengnya kepada Ki Ageng Mangir. Lara Kasihan mengaku bahwa dirinya adalah Retno Pembayun, putri dari Panembahan Senopati. Pengakuan itu bagai petir di siang bolong. Ki Ageng Mangir kaget dan marah karena merasa telah ditipu. Namun cinta sejati Pembayun seolah menghapus dendam dan niat sang ayah. Ia berusaha memberi solusi terbaik untuk suaminya. Pembayun meyakinkan suaminya kalau dirinya benar-benar mencintainya. Ia pun kembali membujuk suaminya untuk mau menghadap Panembahan Senopati sebagai mertuanya. Demi cinta pada Pembayun dan bayi yang sedang dikandungnya, Ki Ageng Mangir memenuhi permintaan istrinya. Ia dan istrinya menghadap Panembahan Senopati. Kedatangan Ki Ageng Mangir ke istana Mataram disambut dengan membuat taruh, di mana tombak sakti Kiai Baru Klinting milik Ki Ageng Mangir harus ditinggal di luar. Dikisahkan bahwa begitu bertemu dengan Panembahan Senopati, Ki Ageng Mangir langsung mengaturkan sujud sungkem pada mertuanya. Saat itu pula dendam Panembahan Senopati bergejolak. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, tombak sakti tadi digunakan Senopati untuk menikam Ki Ageng Mangir. Dengan kekuatan yang masih tersisa, Ki Ageng hendak menyeruduk Senopati. Namun sang mertua dengan sigap pula membenturkan kepala Ki Ageng ke batu tempat dia duduk yang dinamakan Watu Kilang. Saat itulah kepala Ki Ageng Mangir hancur dan dia tewas seketika. Melihat suaminya tewas mengenaskan, Pembayun menangis histeris. Jenazah Ki Ageng Mangir kemudian dimakamkan di pemakaman kerabat Mataram
Kota Gede Yogyakarta.